Halo semuanya, selamat datang di video tugas kami. Di video ini akan ditampilkan perbedaan RPP Kurikulum 2013 dengan RPP Pandemi, serta tahapan pembuatan RPP Kurikulum 2013 dan RPP Pandemi. Video ini dibuat oleh kelompok keempat, yang beranggotakan. Halo, perkenalkan nama saya Pingan Nurasana, NPM 1921650515. Halo, perkenalkan nama saya Ulfitia Fauziah dengan NPM 192165066. Halo, perkenalkan nama saya Ira Rahayu dengan NPM 192165046. Hai, nama saya Rahman Dinanda Putra Perdana, NPM 1921650669. Ya, di sini Rahman Dinanda mewakili dari kelompok 4 akan memandu teman-teman dalam menyimak video kami. Yang pertama, kami akan membahas mengenai perbedaan RPP Kurikulum 2013 dengan RPP era pandemi. Berdasarkan kriteria perbedaannya, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pada kurikulum 2013, tujuan pembelajaran biasanya terdiri dari 8 hingga 10 tujuan. Sedangkan di era pandemi, tujuan pembelajaran bisa setengahnya dari kurikulum 2013. Untuk yang kedua, kriteria perbedaannya yaitu KKM atau kriteria ketulusan minimal. Pada kurikulum 2013, nilai biasanya berpacu kepada KKM. Sedangkan di RPP era pandemi, tidak terlalu berpacu kepada KKM. Yang ketiga, kriteria perbedaannya terdapat di media pembelajaran. Pada RPP Kurikulum 2013, media pembelajaran yang digunakan berupa PowerPoint dan lain sebagainya. Sedangkan di RPP era pandemi, media pembelajaran yang digunakan biasanya menggunakan media sosial berupa Google Meet, Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Untuk kriteria perbedaan yang keempat, yaitu metode pembelajaran. Pada kurikulum 2013, metode pembelajaran yang dilakukan adalah kegiatan luring atau secara langsung tatap muka. Sedangkan di RPP era pandemi, metode pembelajaran yang dilakukan adalah daring atau dalam jejaring, bisa juga disebut dengan online. Untuk yang kelima, kriteria perbedaannya yaitu durasi pembelajarannya. Pada RPP Kurikulum 2013, durasi pembelajaran biasanya sesuai dengan RPP. Sedangkan di RPP era pandemi lebih disederhanakan dari RPP Kurikulum 2013. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Langkah-langkah dalam penyusunan RPP berikut kami ambil menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013. Ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam penyusunan RPP, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mencantumkan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, tema atau subtema, kelas, semester, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetisi dasar atau KD, dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetisi dasar yang harus dicapai. Lalu, yang kedua adalah menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang diambil dari silabus. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata-kata operasional. Lalu yang keempat adalah mencantumkan materi ajar yang ditulis dalam bentuk uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, memilih metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap kompetensi yang akan dicapai dan tergambar jelas pada indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, langkah pembelajaran ini meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu yang berikutnya, mencantumkan sumber dan media belajar yang akan digunakan. Yang kedelapan, pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan silabus yang dikembangkan.
Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media cetak atau elektronik, narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dikatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Lalu yang ke-9 sekaligus yang terakhir, yaitu menentukan penilaian yang meliputi penilaian proses dan hasil belajar yang terdiri dari teknik, bentuk, instrumen penilaian, baik tes ataupun non-tes, kunci jawaban, dan pedoman penilaian serta tugas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.